Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ikhwan dan akhwat semua yang senantiasa Allah beri kesempatan, Allah beri kekuatan untuk mengikuti materi-materi kajian yang ada di channel ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari usaha kita untuk melakukan kebaikan berupa talibul ilm. Talabul ilm berupa menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini merupakan lanjutan dari video materi tarikh, sejarah, yang kaitannya di dalam materi sejarah ini tidak lepas daripada ilmu-ilmu yang lainnya, khususnya ilmu tauhid. Nanti juga akan disinggung juga insya Allah tentang ilmu fikih, Namun di awal video yang kedua, yang masih merupakan bagian kedua dari pembukaan kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab yang cukup tebal, hampir 21 jilid. Pastinya dengan jumlah jilid yang begitu banyak pengetahuan yang ada di situ. Kaitannya dengan kita akan tahu nanti seperti apa penciptaan manusia secara detail ini, karena memang Syekh Ismail Ibnu Katsir ini dikenal juga sebagai pakar sejarah. Oleh karena itu, mari langsung saja kita lanjutkan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du, setelah mengucapkan bismillah hamdalah salawat serta salam, fahadha, dan apa yang sekarang kita baca ini kitabun, sebuah kitab, azkuru fihi bi'aunillahi wa husn taufiqihi ma yassarahu Allah ta'ala bihawli wa quwati min dhikri mabda'il makhluqat min khalqil arshi wal kursi was samawati wal aradina wa ma fihin wa ma bainahunna minal malaikati wal jani wa syayatin wa kaifiyati khalqi Adam alaihi salam wa qasasin nabiyyin wa ma jara majra dhalika ila ayyami bani Israila wa ayyam al-jahiliyah hatta tantahi an-nubuwatu ila ayyami nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wassalamu alaihi fanadhkuru siratahu kama yanbaghi fatashfi as-sudur wal ghalilu wa tazihud da'a 'anil 'alil. Sahabat sekalian, kata beliau, kitab ini aku akan jelaskan, bahasanya azkur itu aku sebutkan di dalamnya, tentunya bi'aunillahi wa husni taufiqihi, tentunya aku sebutkan di dalam buku ini kaitannya tentang hal-hal yang berhubungan dengan ciptaan pertama, di antaranya ciptaan-ciptaan yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya penciptaan arsy, penciptaan kursi Allah, penciptaan langit, bumi dan segala isinya yang ada di langit dan bumi, wa ma bainahunna, dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu, misalnya malaikat, jin, setan. Kemudian juga di buku ini Syekh Ismail Ibnu Katsir menjelaskan tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam. Disebutkan juga nanti kisah-kisah para nabi. Wa ma jara majra dzalika ila ayyami bani Israil, dan apa saja yang terjadi di antara masa itu sampai pada kisah Bani Israel dan pada masa jahiliyah, sampai nanti berakhirnya masa kenabian para nabi-nabi yang ada,
Kemudian akan diceritakan juga masa di mana Nabi kita Muhammad SAW berada. Pada kursi siratahu kita akan dijelaskan bagaimana sejarah kehidupan Nabi, kama yang bagi yang sayunya kita tahu. Fatashfis suduru, maka harapannya jiwa kita ini menjadi lapang. Wal ghalil, fatashfis suduru wal ghalilu, maka harapannya fatashfi, maka jiwa dan kehausan itu akan terobati, ya. Watazihu, dan harapannya juga dengan kisah-kisah yang akan diceritakan di sini, maka tazihud da'ah, harapannya kisah-kisah ini mampu untuk ini kayaknya ada yang salah tuh, fatashfi as-sudur wal ghalila, maka harapannya semua kisah-kisah yang akan kami sebutkan ini nanti mampu untuk mengobati jiwa serta ghalil, sebuah apa ini ghalil itu? Ghalil tadi diartikan dengan kehausan, menjadi kelapangan di dalam tenggorokan kita, jiwa kita, ya. Watazi khudda'a, dan kisah-kisah ini, materi-materi ini harapannya mampu untuk menghilangkan penyakit, ya, mampu menghilangkan penyakit dari yang terasa sakit. Nah, begitu. Karena kalau kita tanya pada diri kita, tahukah kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy, menciptakan kursi, menciptakan langit dan bumi beserta malaikat dan jin serta syaitan serta kisah-kisah para nabi? Tahukah kita? Yang mana harapannya dengan kisah itu kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Sebagaimana yang kita dapati di kitab Nashihul Ibad bahwa jalisul ulama wastami'ul hukama. Harapannya dengan melanjutkan mempelajari kitab Bidayatul Hidayah ini, kita makin tercerahkan, kehausan kita makin terobati, ya. Tentunya kata beliau semua ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufik Allah yang luar biasa indah. Dan ini semuanya tentunya dengan izin, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kekuatannya dan daya upayanya, semuanya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Thumma nadhkuru ma ba'da dhalika ila zamanina. Kemudian setelah nanti dijelaskan hal-hal tersebut di atas tadi, maka beliau akan menjelaskan tentang perkara-perkara sesuatu dari masa itu kepada zaman kita, zaman Imam Ibnu Katsir. Wa nadhkurul fitana wal malahima wa asyratas sa'ah. Dan kemudian akan kami sebutkan fitnah-fitnah yang ada. Fitnah bisa diartikan sebagai kegilaan, siksaan, penyakit, harta-harta, kerusuhan, huru-hara. Banyak sekali ini, ya, artinya siksaan, cobaan, kekufuran, kesesatan, akan dijelaskan beliau yang ada pada zaman kita. Begitu juga nanti akan dijelaskan peperangan yang begitu kejam yang banyak membawa kurban. Wa nadhkuru al-fitana wal malahima, bencana, peperangan, wa asyratas saati, dan tanda-tanda hari kiamat, ya. Syartun ini dari kata asyrat, syartun, ya, di sini diartikan sebagai tanda-tanda kalau saya menerjemahkannya, ya. Syarat-syarat, tanda-tanda tuh, ya. Tsummal ba'tha wan nusyur wa ahwal al-qiyamah. Kita pun nanti akan menjelaskan tentang hari kebangkitan. Wan nusyur, hari kebangkitan pula. Wan nusyura, dan hari kiamat. Wa ahwalil qiyamah, dan ketakutan-ketakutan yang terjadi, teror-teror yang terjadi pada hari kiamat. Thumma sifatu dzalika wa ma fi dzalikal yaum, dan akan dijelaskan pula kondisi-kondisi keadaan
ciri-ciri ya. Sifat itu diartikan dengan seperti itu. Namun kalau kita buka di kamus yang satunya, corak, karakteristik ya. Kalau saya menerjemahkan sifat itu hal-hal yang menjadi karakteristik, ciri khusus ya. Ciri-ciri, tanda-tanda pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Menjelaskan seperti apa hari kiamat dan apa yang terjadi pada hari kiamat. Wa ma yaqa'u fihi minal umuril ha'ilah. Dan akan dijelaskan pula apa saja yang akan muncul, yaqa', terjadi, fihi pada hari kiamat, minal umuril ha'ilah, dari perkara-perkara yang perkara itu bersifat apa? Bersifat di sini yang menakutkan, gitu. Subhanallah, minal umuril ha'ilah. Jadi nanti Imam Ismail Ibnu Katsir akan menjelaskan di sana bagaimana sifat-sifat yang terjadi, apa yang ada pada hari kiamat, kemudian di hari kiamat itu apa yang terjadi pada hari kiamat, dan perkara-perkara menakutkan apa saja yang ada pada hari kiamat. Kemudian setelah itu akan dijelaskan summa sifatun nar, bagaimana neraka itu, kondisi neraka itu. Summa sifatul jinan, bagaimana surga. Wa ma fiha minal khairatil hisan, dan segala hal yang ada di dalam surga dari perkara-perkara yang indah, dari perkara-perkara kebaikan yang bagus. Wa ghairu dzalika wa ma yata'allaqu bihi, dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan semuanya tadi ya. Yang berhubungan dengan semuanya tadi. Wa ma warada fi dzalika min al-kitab was sunnati wal athari wal akhbar al manqulati al maqbulati 'inda al ulama'i wa warathatil anbiya. Begitu juga nanti kalau memang ada segala hal yang berhubungan dengan apa yang sudah disebutkan di atas, yang ada di Quran, di hadis, athar, akhbar, yang itu sudah beliau terima dan itu sangat makbul, tentu akan dijelaskan juga di buku ini. Al-akhirina min miskati nubuwatil mustafawiyah al-muhammadiyah, yang mana semua hal itu, baik athar, akhbar dari para ulama dan para sahabat misalnya, itu bersifat kenabian yang terpilih, yang berhubungan dengan syariat. Ala ma ja'a bihi afdhalus salati wassalam, yang mana itu datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian teman-teman sekalian, begitu luar biasanya buku ini, sehingga 21 jilid itu insya Allah akan penuh dengan pengetahuan keagamaan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Kita lanjutkan. Walasna nadhkuru minal israiliyat, dan kami di sini tidak akan menyebutkan perkara-perkara israiliyat. Yang dipahami dari kalimat israiliyat ayyuhal ikhwah adalah cerita-cerita dongeng ya. Cerita-cerita dongeng. Israel bukan berarti yang bersentuhan dengan Bani Israel saja, bukan. Namun Israiliyat bersifat dongeng saja. Namun yang kami sebutkan di sini illa ma adzina syari'u fi naqlihi. Kalau memang ada kisah-kisah yang bersifat Israiliyat, kalau itu diizini oleh syari, akan kita tulis di sini. Mimma la yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa sunnata Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kisah-kisah yang akan kita tampilkan, kita tulis di buku ini adalah yang tidak menyalahi, tidak berselisih faham dengan kitab Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qismul ladzi la yusaddaqu wa la yukadzdzabu. Dan ini merupakan bagian yang teruji kebenarannya dan tidak membohongi siapapun. Mimma fihi basatun li mukhtasari indana, dan ini merupakan kesederhanaan. Basatun, ini kalau diartikan di sini sebagai hal-hal yang menggembirakan.
bastun, kegembiraan. Mimma fi basatul mukhtasarin indana. Ini merupakan kabar gembira ya. Kita kalau buka kamus ini lebih cepat ya. Ini merupakan kegembiraan limukhtasari inda, yang itu berguna untuk kita memahami dengan mudah. Au tasmiyatun limubhami warada bihi syar'una, atau penamaan tentang perkara-perkara yang belum diketahui, yang itu kewarid tertulis disebutkan di agama kita. Mimma la faidata fi ta'yinihi lana, yang mana penyebutan-penyebutan itu tidak ada faedah di bagi kita. Fanadhkuruhu ala sabili tahalli bihi la ala sabili ihtiyaj ilaihi wa i'timadi alaihi. Nanti kalau kita sebut istilah-istilah itu, maka ini dalam rangka untuk tahalli, memperindah. Tahalli menjadikan hal tersebut bersifat sebagai tahalli sebagai hal pemanis ya, sebagai pemanis dalam kami menjelaskan. Jadi kita ketika membaca juga senang, bukan dalam rangka butuh ya, sehingga nanti kesannya kalau butuh itu kita merekayasa, bukan wa'timadi alaih, dan bukan dalam rangka untuk kita menjadikan itu sebagai sebuah landasan berpikir, bukan, namun itu kita jadikan sebagai apa? Sebagai tahalli, hiasan dalam kita menjelaskan. Wa innama al-umdatu wastinadu ala kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kita akan jadikan sebagai umdah, pondasi ya. Umdatun itu pondasi, kalau kita pernah buka kamusnya kan, umdatun penopang, sandaran ya. Penopang dan sandaran istinad ala kitabillahi ta'ala, terhadap kitab Allah Al-Quran, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma sahha naqluhu aw hasuna, yang sudah terverifikasi kebenarannya. Wa ma kana fihi dha'fu nabiyhi, yang mana di situ tidak disebutkan tentang kedhaifan nabi kita. Wabillahi musta'an wa alaihi tuklan, dan kepada Allah lah kita minta tolong, dan kepada Allah kita berpasrah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim al-hakimil aliyil azim, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha tinggi dan maha kuasa. Wallahul musta'an. Mari kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi dari poin yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa di buku ini itu insya Allah hal-hal yang tidak berdasar itu akan tidak kita temukan, akan kita hindari, karena memang sang mu'allif betul-betul akan menyuguhkan apa yang ada di buku ini tuh semuanya berlandaskan akan dasar-dasar dari agama kita, yaitu agama Islam, baik itu dari Al-Quran, dari hadis, baik itu nanti secara penamaan tentang kisah dan lain sebagainya. Dan ini dalam rangka sebagai tahalli, sebuah penghias agar kita makin semangat di dalam mempelajari agama kita. Berikutnya, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabih, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq, dan kami akan kisahkan kepada kamu kisah-kisah apa yang telah lewat. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, dan telah datang kepadamu, dan kami telah mendatangkan kepada kamu dari sisi kami ini sebagai peringatan. Tidak tahu ini betul apa enggak nih. Coba kita lihat terjemahnya ya. Wa kadzalika naqussu 'alaika, demikianlah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebagai kisah umat, sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan, yaitu Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah.
Nah, dari firman tersebut, waqad qassallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam khabar ma madha min khalqil makhluqat. Allah Subhanahu wa taala, dari isyarat ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan, telah memberikan kisah, telah bercerita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kabar, kondisi, berita, hal-hal yang telah lalu dari penciptaan makhluk-makhluknya Allah. Wa dzikril umamil madhiyin, dan penyebutan kisah tentang umat-umat yang telah lalu. Wa kaifa fa'ala bi auliyaihi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperlakukan kekasih-kekasihnya. Wa madza ahalla bi a'daihi, dan apa yang telah Allah lakukan kepada musuh-musuhnya. Wa bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati bayanan syafian. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bayanan syafian, sebuah penjelasan yang positif, yang pasti. Sanuridu inda kulli faslin wa masala ilaina anhu. Dan insyaallah akan kami, maksudnya mu'alif, jelaskan hal tersebut di setiap fasal dan pembahasan yang akan kita lalui bersama. Shalawatullahi wassalamu alaihi. Maka salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi dzalika tilwal ayatil waridati fi dzalik. Dan itu sebagai penyerta dari ayat-ayat yang disebutkan. Jadi insya Allah demikian. Apabila ada ayat nanti yang disebutkan, insya Allah nanti ada penjelasannya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian fa akhbarana bima nahtaju ilaihi min dzalik, dan kami akan juga memaparkan di sini, menjelaskan di kitab ini apa yang kita butuhkan di dalam menjelaskan semuanya itu. Wa tarku ma la faidata fihi mimma qad yatazahamu ala ilmihi wa yatarajamu fi fahmihi tawaifu min ulama'i ahli kitabi fima la faidata fihi likathiri minan nasi ilaihi wa qad yastawibu naqlahu ta'ifatu min ulama'ina aydan wa lasna nahdhu hadwahum wa la nanhu nahwahum wa la nadhkuru minha illa al-qalil ala sabil ikhtisar wa nubayyinu ma fihi minha haqqa mimma wafaqa ma indana wa ma khalafahu fa waqa'a fihi al-inkar. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kami pun akan meniadakan hal-hal yang tidak berfaedah dari perkara-perkara yang yatazaham, yang kami akan juga meniadakan hal-hal yang dimana itu masih kontroversi, ya masih kontroversi atau yang masih belum jelas, yatarojamu, yang terkesan masih ada selisih pendapat dari kalangan ulama, khususnya ulama ahli kitab, yang mana itu nanti tidak akan ada faedah yang cukup banyak bagi manusia, sehingga insya Allah beliau akan meninggalkan hal-hal tersebut di buku ini. Wa qad yastawibu naqlahu, yang terkadang hal itu istawaba itu artinya coba kita buka kamusnya. Istawaba, yang hal itu terkadang bisa difahami pemindahan itu dari ulama kita juga. Terkadang ulama-ulama kita juga mencoba menggunakan cerita-cerita yang sama yang diambil oleh para ulama ahli kitab. Dan kami, kata beliau, tidak seperti itu. Walasna nahdhabu, hadza wa yani hada wa zal hada wa
Dan kami tidak meniru apa yang telah ulama-ulama kita lakukan itu, wa nahwahum, dan kita juga tidak mencoba memberikan contoh seperti yang mereka contohkan. Wala nadhkuru minha ilal qalil. Kami pun akan menggunakan hanya sedikit saja, ala sabil ikhtisar, sebagai bentuk meringkas agar lebih gampang di dalam nanti kami menjelaskan tarikh-tarikh yang akan kami paparkan di kitab ini. Wa nubayyinu ma fihi minha haqqan mimma wafaqa ma indana. Kami nanti hanya akan mencuplik ya hal-hal yang terkait dengan Israiliyat ataupun hal-hal yang itu nanti masih belum jelas itu, sesuai dengan apa yang sudah kita jadikan sebagai prinsip. Wa ma khalafahu fa baqa fihi al-inkar. Dan tentunya kami akan meniadakan segala hal yang itu masih diperselisihkan. Nah, begitu. Sehingga kalau kita pahami dari konteks paragraf ini ya, sekilas dari apa yang kita baca, bahwa nanti akan ada penjelasan dari masing-masing ayat yang itu akan harapannya dari kisah dan penjelasan mu'alif itu tidak penjelasan-penjelasan yang masih simpang siur, namun penjelasan yang sudah clear, sudah pasti, yang nanti kalau memang perlu dibumbuhi dengan perkara-perkara yang itu sebagai penguat dan itu cocok dengan prinsip kita, tetap akan ditulis ya. Nah, tidaklah akan ditampilkan di sini sebuah penjelasan dalam suatu ayat yang itu malah membuat kita makin ragu ya, makin bingung karena belum jelasnya khabar atau penjelasan yang akan digunakan tersebut. Baik. Famal haditsul ladzi rawahu al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, di kitab sahihnya, yaitu an Abdillah ibni Umar ibni As radhiyallahu anhuma, sebuah hadis yang diambil dari dan didapatkan dari Abdullah ibnu Umar ibnu As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. "Wa hadithu an bani Israila walau haraja." Dan sampaikanlah kabar terkait tentang kisah Bani Israel walau haraja, walaupun itu tentang dosa yang dilakukan. Wa hadithu anni wala takdzibu alayya. Kamu silahkanlah berkisah ya, berkisah. Haddatsa yuhadditsu. Ini kalau ditasydid artinya adalah kamu silakan menceritakan dari apa yang kamu dapatkan dariku, wala takdzibu alayya, dan jangan engkau berbuat bohong dengan namaku. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, falyatabawa, maka tempat kembalinya adalah maq'adahu minan nar, falyatabawa. Ini artinya tabawa. Pantaslah ia mendiami di tempat yang ada di neraka. Fahuwa mahmulun ala israiliyatil maksud. Dan pada hadis ini itu disinggung terkait dengan perkara-perkara Israiliyat. Maksud itu apa artinya? Saya katakan maksud anha indana, yang kasata maksud ini enggak ada artinya. Falaisa indana ma yusaddiquha wala ma yukadzibuha. Yang kalau kita cek dalam referensi kita itu tidak kita benarkan, juga tidak kita abaikan. Maksudnya tidak kita percaya. Fayajuzu riwayatuha lil i'tibar. Kita boleh menggunakan perkara-perkara Israiliyat itu untuk pelajaran. Wa hadza sebagai ambil faedah manfaat. Wa hadza walladzi nasta'milu fi kitabina hadza. Dan hal itulah yang akan kita gunakan dan kita jadikan salah satunya sebagai referensi yang ada di buku kita, dan insyaallah
sahih lah ya. Jadi dari perkara hadis nanti ada yang terkait dengan Israiliyat yang itu sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ma syahida lahu syar'una bis-sidqi. Adapun perkara yang diakui kebenarannya oleh agama kita, fala hajata bihi ilaina istighna'an bima indana. Tentu kami akan menggunakannya. Wa ma syahida lahu syar'una minhu bil butlan. Dan apapun yang fadzaka mardutun la yajuzu hikayatuhu. Adapun kalau sudah jelas bahwa agama kita itu menjadikan itu sebagai perkara-perkara yang tidak benar, ya, batil, butlan, yang sia-sia, konyol, tidak terpakai, nganggur, ya, atau yang bohong, maka tentu hal itu tertolak. Yang tidak dibutuhkan lagi ceritanya illa ala sabil inkari wal ibtal, yang dipastikan hanya kita sebagai orang yang tahu ya kita harus mengingkari dan menyalahkannya, tidak menggunakannya, membatalkannya. Kalau ada kisah Israiliyat yang tidak diakui agama kita, maka sayogyanya kita menolaknya, kita menafikannya, mengingkarinya. Kemudian fa idza kana Allah Subhanahu wa taala wa lahul hamd qad aghnana bi rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an sa'iri syara'i wa bi kitabihi an sa'iril kutub falasna natarama ala ma bi aydihi mimma qad waqa'a fihi khabtu wa khaltu wa kadhibu wa wad'u wa takhrifun wa tabdil wa ba'da dhalika kulluhu naskhun wa taghyir. Apabila Allah Subhanahu wa taala qad aghnana, telah mengaruniai kita, ya, mencukupkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh syariat yang ada, dan dengan kitab yang sudah jelas yang dibawa beliau, yang itu tentunya lebih lengkap dari semua kitab yang ada. Falasna natarama, sudah tidak perlu lagi, ya kan? Tidak perlu lagi kita mencoba untuk mengabaikan apa yang ada di antara diri kita, mimma qad waqa'a fihi, yang hal tersebut khabatun itu berisi sebuah qad waqa'a fihi khabatun, yang membabi buta. Kita coba terjemahin dulu. Maka kita tidak perlu untuk comot-comot, ya, maaf nataroma itu kayak kita ngasal comot apa yang ada di diri kita seenaknya kita sendiri, yang itu masih belum jelas, kacau balau, bercampur sana sini, penuh dengan kebohongan, wawadhu'un, dan juga istilahnya rekayasa, wa tahrifun, ada yang direkayasa, wa tabdil, begitu juga artinya begitu, dirubah sana sini, wa ba'da dzalika kullu naskhun wa taghyir, dan setelah itu kemudian akhirnya tercipta penghapusan, perubahan, dan lain sebagainya. Bukan itu yang akan dilakukan di kitab ini. Maka dari itu yang kita pahami dari paragraf ini adalah, teman-teman sekalian, bahwa apa yang akan ada di buku ini cukuplah bersumber dari agama kita saja, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nggak perlu untuk mencompot segala hal yang ada di antara kita, misalnya yang kita temukan ngasal, yang itu belum tentu jelas kebenarannya, yang kadang masih bercampur dengan rekayasa, bercampur dengan sebuah modifikasi, yang itu nanti pada akhirnya akan juga dirubah dan dihapus. Sehingga itu akan dihindari di penjelasan buku ini. Fal muhtaju ilaihi, adapun yang diperlukan, qad bayyanahu lana rasuluna wa syarahahu wa dhahahu wa arafa man arafahu wa jahalahu man jahilahu, kama qala Ali bin Abi Thalib, kitabullah fi khabaru ma qablakum wa naba'u ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa wal faslu laysa bil hazl. Hazlun itu artinya adalah senda gurau.
Man tarakahu min jabbarin qasamahullah wa man ibtaghal huda min ghairi adallahu. Lah, dijelaskan di sini apa yang akan kita jadikan sebagai pijakan dan prinsip di dalam kita menjelaskan kitab ini adalah apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi landasan nanti apa yang akan menjadi penjelasan di buku ini. Tentu Syekh Ismail bin Katsir telah menguasai berbagai macam kisah-kisah buku-buku yang ada, sehingga landasan beliau nanti di dalam menjelaskan kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini atas apa yang sudah dijelaskan Nabi kita, ya, yang disyarahi Nabi kita, yang ditaudhih oleh Nabi kita, akan dijelaskan apa orang yang telah dijelaskan oleh Nabi kita, akan dimajhulkan apa yang dimajhulkan oleh Nabi kita. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala ini, Al-Qur'an ini, di dalamnya ada kebaikan dari orang-orang sebelum kita dan kabar tentang orang-orang setelah, kabar tentang sesuatu setelah kita, dan menjadi hukum di antara kita. Wal fasl, dia adalah pemisah, penjelas. Laisa bil hazl, yang tidak berisi senda gurau. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah, barang siapa yang meninggalkan, tidak menggunakan apa yang ada di dalam kitab Allah dan hadis Nabi, ya, kitab Allah, maka qasamahu. Qasama ini diartikan dengan apa? Allah akan membinasakannya. Wa man ibtaghal huda, dan barang siapa yang mencari sebuah penjelasan petunjuk fi ghairihi, selain Al-Qur'an, adallahu Allah taala, maka Allah akan menyesatkannya. Wallahu alam. Subhanallah. Maka sungguh sangat bagus sekali kalau Anda menjadikan Al-Quran ini sebagai rujukan utama, dan hadis Nabi pun seperti itu. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahi illa adhkarana minhu ilman. Nah, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada, dan wa ma ta'iru yatiru bi janahihi, dan tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali kami menyebutkannya. Jadi apapun yang para sahabat ketahui akan disampaikan semuanya. Nah, disampaikan kepada kita. Itu ayat pertama, ya. Ila dzakarnahu, yang pastinya akan beliau semuanya, sahabat semua jelaskan, tidak tersisa, bisa aja begitu, ya. Qala al-Bukhari fi kitab Bad'il Khalqi, Imam Bukhari berkata di kitabnya yang menjelaskan tentang awal mula penciptaan. Waruya an Isa ibn Musa al-Qunjar an Raqabah an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab qala sami'tu Umar ibn al-Khattab يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل الجنة منازلهم والنار منازلهم حفظ ذلك من حفظه من حفظ ونسي من نسيه. قال أبو مسعود الدمشقي في أطرافه هكذا قال البخاري وإنما روى عيسى غنجر عن أبي حمزة عن رقبة. Imam Bukhari menjelaskan di kitabnya, ya, Sahih Bukhari berarti, tentang penciptaan makhluk. Jadi kata beliau mendapatkan itu dari Isa dari Musa al-Ghanjar, dari Raqbah, dan dari Qais, dari Muslim, dari Tariq Syab. Tariq berkata bahwa dia mendengar Umar bin Khattab berkata, qama fina, Rasulullah bersama kita. Rasulullah berdiri di antara kita di sebuah tempat yang khusus, fa akhbaruna an bad'il khalq, dan beliau menjelaskan kepada kita tentang awal mula penciptaan, hatta dakhul al-jannah, sampai beliau cerita tentang ahli surga yang masuk surga di makamnya masing-masing, wa ahlun nari manazilahum, dan ahli neraka di tempatnya masing-masing. Hafidhu dzalika min man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyah, dan wa hafidhu, hafal hal tersebut, man hafidhahu, orang yang hafal, wa nasiyahu man nasiyahu, dan ada yang melupakan, orang yang melupakannya. Qala Abu Mas'ud ad-Dimashqi. Ini hadis keempat. Ini perlu lihat itu, ya, lihat terjemah, ya.
Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Ibnu Mas'ud Dimashqi, Abu Mas'ud berkata fi atrafihi, di kitab hadisnya ya. Atraf itu bisa dibilang ini salah satu nama buku ini. Hakadha qala al-Bukhari wa inna ma rawahu Isa Qunjar an Abi Hamzah an Raqabah. Demikian dikatakan oleh Imam Bukhari sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Isa Qunjar dan dari Abi Hamzah dari Raqabah. Berikutnya waqala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah fi musnadi, di kitab musnadnya, haddatsana Abu Asim haddatsana Ghazrah ibnu Thabit haddatsana Ilba ibnu Ahmar al-Yashkari haddatsana Abu Zaid al-Ansari qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi thumma su'ida al-minbar wa khatabana hatta hadarat adh-dhuhr thumma nazala fa shalla adh-dhuhr thumma su'ida al-minbar fa khatabana hatta حضرت العصر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غبت الشمس فحدثنا بما كان ما هو كائن فعلمنا أحفظنا انفرد بإخراج المسلم فرواه في كتاب الفتن من صحيحه أن يعقوب أن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاز بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل عن غزرة عن علبة عن أبي زيد عمر ابن الأخطاب ابن رفاعة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي بنحوه. Dijelaskan di kitab Imam Ahmad di musnad beliau bahwa Nabi kita Muhammad SAW suatu ketika sholat bersama sahabat ya. Sholat bina, Nabi kita Muhammad SAW sholat subuh dengan kita, kemudian beliau naik mimbar, kemudian beliau khutbah, mengkhutbahi kami, menjelaskan kepada kami, sampai khutbah itu sholat duhur, kemudian beliau sholat duhur, kemudian beliau naik lagi ke mimbar untuk khutbah, mengkhutbah, kemudian khutbah itu selesai sampai sholat asar selesai, sampai datang sholat asar, kemudian beliau turun dan sholat asar. Kemudian setelah sholat asar beliau naik mimbar lagi. Faqatabna thumma ghabat asy-syamsu, dan kemudian sampai matahari terbenam, sampai hilang. Fahaddatsana bima kana ma huwa kain, dan beliau menjelaskan kepada kami dengan apa yang ada, wa ma huwa kain, yang telah ada. Fa'alamuna, dan kami mengerti itu. Ahfaduna, sampai kami itu hafal. Seperti itu, Masya Allah. Apa yang beliau jelaskan di sini? Wallahu a'lam. Tentunya perlu kita untuk membuka dari hadis yang ada ya. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Yazid ibn Harun wa Affan qala haddatsana Hammad ibn Salamah akhbarana Ali bin Zaid an Abi Nadrah an Abi Sa'id qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ba'da al-'asr ila mughayriban asy-syams hafidhaha minna man hafidhaha wa nasiyaha man nasiyaha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah setelah sholat asar ila mughairibani syams, mughairiban, sampai gharib itu kan sampai terbenamnya matahari, hampir mau terbenam. Maka ada yang menghafalkan khutbah Nabi itu di antara kita, dan ada yang lupa daripada khutbah Nabi. Qala Affan qala Hammad wa aktharu hifdha annahu qala ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Ma huwa kainun, dan apa yang ada pada hari kiamat. Fahamidallahu wa athna alaihi thumma qala amma ba'du fa inna ad-dunya khadiratun khulwatun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun. ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وذكر تمام الخطبة إلى أن قال فلما كان عندي مغيربان الشمس قال ألا إن مثل ما بقي من الدنيا مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. Ini tentang sebagian khutbah Nabi. Amma ba'du, setelah Nabi Muhammad mengucapkan shalawat serta salam, sesungguhnya dunia itu khadiratun, perkara-perkara yang hijau, enak, lembut,
ilahnya tampak bagus sedang batinnya jelek. Khulwatun yang manis. Fa innallaha mustakhlifukum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mustakhlifun, pelan-pelan menjadikannya sebagai pengganti buat kalian fiha, di dalamnya. Fanadhirun kaifa ta'malun, maka perhatikanlah apa yang telah kalian lakukan. Alla fattaqud dunya, maka takutlah dengan dunia. Fattaqun nisa, takutlah dengan perempuan. Wa dzakara tamamal khutbati, dan disebutkan sesuai dengan apa yang dijelaskan di khutbah. Kalau kita lihat di footnote-nya, wa tamamul khutbati fihi ala inna bani adama khuliqu ala tabaqati syatta, bahwa sesungguhnya Bani Adam itu diciptakan dengan berbagai macam tabaqat, derajat. Minhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan, di antara mereka ada yang lahir mukmin, hidup mukmin, dan mati mukmin. Wa minhum mayyuladu kafir wa yahya kafir wa yamutu kafir. Ada yang mereka lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Minhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Ada yang lahir mukmin, hidup mukmin, mati kafir. Wa minhum mayyuladu kafir wa yahya kafir wa yamutu mu'min. Dan ada di antara mereka itu ada yang lahir kafir, hidup kafir, namun matinya mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama ya. Amin. Kemudian dijelaskan di sini ila anqala, belum selesai di situ. Kemudian ala innal ghadaba jamratun tuqidu fi jawfi ibni Adam. Sesungguhnya amarah itu jamrah, sebuah lemparan, sebuah kerikil, sebuah bara api yang ada di mulutnya, jauf, mulutnya Bani Adam. Ala taruna ila khumrati ainihi wa intifakhi awdajihi. Tidakkah engkau menyaksikan, tidakkah engkau melihat merahnya ya, merahnya kedua mata dia. Intifakh itu artinya adalah tiupan, pompaan. Kemudian pelan-pelan intifakh, tingginya, menggelembungnya, membengkaknya, congkaknya, sombongnya. Kemudian audaji, wadaja, urat lehernya itu, urat-uratnya yang membengkak. Sesungguhnya amarah itu merupakan bara api yang tuqadu, yang menyala-nyala. Waqoda, yang menyala-nyala ya, yang berkilauan di mulut orang Bani Adam. Ala taruna ila humrati ainihi, apakah engkau tidak melihat orang yang marah itu matanya merah dan membengkak ini urat-uratnya. Wadaja tadi ya. Menakutkan, berarti kita nggak boleh marah ya. Urat lehernya. Fa idza wajada ahadukum syai'an, apabila ada di antara kalian telah menemukan sesuatu, min dzalik, dari tersebut, fal ardu al ardu, maka apa ini maksudnya? Fal ardu al ardu, maka kalau saya pahami ini apa ya? Ini bisa kita lihat di Musnad Imam Ahmad ini. Betapa bagusnya ini bagi orang suka marah kayak saya ini ya.
maka ingatlah idza wajadtum syai'an min dzalik fal arda, bahwa ingatlah kalau mereka itu dari bumi, mungkin begitu ya. Ala inna khairar rijali man kana bati'al ghadabi syari' arida, sesungguhnya sebaik-baik manusia laki-laki adalah laki-laki yang pelan marahnya, cepat ridhanya. Wa syarrul rijali man kana sari'al ghadabi bati'ar ridha, sebaik-baik laki-laki atau manusia adalah yang cepat marahnya dan lambat ridhonya. Fa idza kana ar-rajulu bati'al ghadabi bati'al fai, barang siapa seorang laki-laki yang lambat marahnya bati'al fai, maka lambat pula fainya. Fa itu fa'a, fa itu artinya di sini bayang-bayang. Fai ya, kita coba pakai kamus lain. Maka bati al fai'ah, fa'a yafi'u, maka lambat pula kembalinya. Laki-laki yang lambat marahnya lambat pula kembalinya, dan yang cepat marahnya cepat pula fa'nya. Fa innaha biha. Apa artinya fa' di sini? Fa' kita ada masalah di kata fa' di sini ya. Fa innaha biha. Ala inna khairat tijari man kana husnal qada, bahwa sebaik-baik berdagang adalah mereka yang baik qada itu keputusannya, pemenuhannya, qada. Dan syarrul rijal wasyarrut tijar, dan sejelek-jelek pedagang adalah pedagang yang syai'ul qada wa syai'it talab, mereka yang jelek keputusannya dan jelek pula pencariannya. Fa idza kana rajulu husnal qada'i syai'ul talab, barang siapa yang bagus qadanya akan jelek itunya. Au kana syai'ul qada' husnal talab, siapa yang jelek qadanya maka bagus talabnya. Fa innaha biha. Waduh, ini luar biasa ini hadisnya, tapi harus dicari ya. Ala inna likulli ghadirin liwa'an yaumal qiyamah. Likulli ghadirin, yang berkhianat, yang melanggar janji akan memiliki bendera pada hari kiamat, biqadri ghadrati, sesuai dengan pelanggarannya. Ala wa akbarul ghadri ghadru amiru amatin, di antaranya sebuah pengkhianatan yang luar biasa adalah pengkhianatan pemimpin. Ala la yamna'anna rajulan muhabatun nasi ayyatakalam bil haqqi idza 'allamahu, ala in afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ala ketahuilah, la yamna'anna rajulan, tidak akan ada yang mampu mencegah seorang laki-laki muhabatun nas, disegani oleh manusia, ala yatakallamu bil haqqi idza 'alimahu, yaitu dia berkata dengan hak atas apa yang dia ketahui. Mahabatun, disegani ya. La yamna'anna rajulan mahabatun nas, takut kepada manusia, ayyatakallama bil haqqi, la yamna'anna, tidak ada ketakutan manusia yang bisa mencegah seorang laki-laki untuk mengucapkan kebenaran atas apa yang diketahui. Ala inna afdhalul jihad, karena sesungguhnya jihad yang utama adalah mengucapkan kebenaran di depan pemimpin yang lacut, pemimpin yang jair, durhaka ya, pemimpin yang lalim, tidak berbuat adil. Aqulu fi sanadi Ali bin Zaid ibn Jud'an wa huwa dha'if bitawli, lakin awal hadith alladhi dzakara al-mu'allif sahih. Ala inna likulli ghadirin liwa'an.
Ini Imam Ahmad ini. Musnad Ahmad wa ziyadat minhu wal kalam hatta nihayat al-fasl saqata min al-matbu'. Wah, ini harus dicari nih ya. Screenshot dulu, oke. ثم قال الإمام الأحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضر عن أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ذات يوم بنهار. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat asar pada suatu hari di siang hari. Tsumma qama fa khatabana ila an ghabati syamsu, sampai matahari terbit, sampai matahari terbenam. Falam yada' syai'an mimma yakunu ila yaumil qiyamati illa haddatsanahu. Lam yada' syai'an. Beliau tidak yadda'a syai'an mimma yakunu ila yaumil qiyamah. Yang saya pahami ya, beliau ketika khutbah itu menceritakan segala hal sampai berhenti ketika menjelaskan tentang hari kiamat ya. Illa hadatsahu, setelah menjelaskan hari kiamat beliau berhenti. Hafidza dzalika man hafidzahu, ada yang hafal atas apa yang dikhutbahkan Nabi. Wa nasiya dzalika man nasiyahu, dan ada yang telah melupakannya. Fakana mimma qala ya ayuhan nasu inna dunya hadratun khulwatun, sesungguhnya dunia itu hijau yang manis. Wa fa innallaha mustakhlifakum fiha, dan Allah telah menggantikan buat kalian itu semua. Fanadhirun kaifa ta'malun, maka perhatikanlah apa yang akan kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nar, maka takutlah untuk cinta kepada dunia dan cinta kepada wanita. Fataqra tamamuha ila an qala thumma danati syamsu an taghraba faqal, sampai selesai sempurnanya khutbah itu ketika matahari telah terbenam. Faqala wa inna ma baqiya minad dunya fi ma madha minha mithlu ma baqiya min yaumikum hadha fi ma madha minhu. Apapun yang tersisa, adapun sesungguhnya yang akan tersisa dari dunia ini, dan yang terlewat adalah seperti apa yang sekarang tersisa di zamanmu sekarang ini. Ya udah gitu-gitu aja. Maka percuma kalau kita cinta kepada dunia, karena dunia nanti ya gitu-gitu aja, nggak tambah juga nggak lebih. Katanya akan ada era di mana nanti kita tinggal di Mars dan sebagainya. Jawabannya ya itu aja. Sejak dulu ya muter-muter di situ saja. Wa hadza wal mahfuz wallahu alam, dan inilah yang dijaga dan diusahakan untuk difahami. Wallahu alam, segala pengetahuan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang Maha tahu atas segala sesuatu. Kita perlu untuk cari ini ya. Hadis Imam Ahmad tentang itu. Ala innal ghadaba jamratun tuqidu. Coba kita cari ya. Ini berikut teman-teman semuanya. Ternyata di kitabnya Imam Tirmidzi juga ada itu. Kalau nanti ini sarannya beda, tapi kalau kita lihat redaksinya ini mirip-mirip ya. Ini dari sini. Inna dunya khulwatun khadwa inna Allah mustakhlifakum fi fanadhiruna, ini kan sama ya. Ini khutbatun tadi sama, Imam sama. Ala inna bani khuliqu tabaqat syatta, ya betul. Oke. Mari kita baca. Saya akan screenshot dulu untuk hadisnya supaya nanti kita bisa lihat terjemahannya. Baik teman-teman sekalian, kalau kita cek di sini ya. Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma salatal asri binahar thumma qama khatiban falam yada' syai'an yakunu ila qiyam sa'ah ila akhbarana bihi hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu wa kana fima qala inna dunya khulwatun khadratun wa inna Allah mustahlifakum fiha fanadhurun kaifa ta'malun ala fattaqud dunya wa taqun nisa. Ini sama dengan yang ada di sini. Nah, ini sama deh dengan yang di sini sama. Oke. Kemudian di sini kita baca
Wa kana fima qala ala la yamna'ana rajulan haibatan nasi ay yaqula bihaqqin idza 'alimahu qala fabaka Abu Sa'id faqala qad wallahi ra'ayna asya fahibna wa kana fima qala ala innahu yunsabu likulli ghadirin li yawm al-qiyamah liwa'un indastihi wa kana fima hafidna yawman ala inna bin adama khuliqu ala tabaqatin syatta faminhum man yuladu mu'minan wa yahminan. Terus sampai sini ala wa inna minhul bati'ul ghadabi syari'ul fai wa minhu syari'ul ghadabi syari'ul fai'i wa tilka bitilka wa ala wa inna syari'ul ghadabi bidai ghadabi. Nah, sekarang mari kita coba cek artinya ya. Ini sudah sama nih dengan apa yang tadi kita cari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, mari kita mulai dari sini ya. Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman salatil asri binaharin thumma qama khatiban falam yada syai'an yakunu ila qiyamis sa'ah illa akhbarana bihi hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiya fa kana fi ma qala inna ad-dunya titit ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita stop di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar bersama kami pada suatu hari, setelah itu beliau berkhutbah. Bahkan kalau di riwayat yang lainnya itu dari subuh, kemudian beliau khutbah, habis khutbah lanjut lagi sampai zuhur khutbahnya. Beliau tidak meninggalkan apapun yang ada di hadapannya hari kiamat, melainkan beliau pasti memberitahukan kepada kami. Jadi ceritakan itu semua kepada para sahabat, semuanya sampai kisah itu pada hari kiamat. Siapa yang hafal mesti hafal, dan siapa yang lupa pasti melupakannya. Di antara yang beliau sampaikan adalah ini. Inna dunya khulwatun hadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanadurun kaifa ta'malun. Kita baca. Dunia manis dan hijau. Allah akan menjadikan kalian sebagai pemimpinnya, lalu Ia akan memperhatikan apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya dunia itu manis dan menggiurkan, bahasanya begitulah. Dan Allah akan menjadikan kamu sebagai pemimpin di dalamnya. Ini saya salah tadi. Fanadirun kaifa ta'malun. Lalu Allah akan memperhatikan apa yang akan kalian lakukan di dunia itu. Ingatlah, takutlah pada dunia, takutlah pada wanita. Kemudian sampai sini. Ini wanita. Di antara yang beliau sampaikan, adalah wa kana fi maqala, beliau ngomong lagi, Nabi Muhammad menjelaskan lagi di khutbahnya, ala la yamna'anna rajulan haibatun nasi ayaqula bihaqqin idza 'alimahu qala fabaka Sa'id. Kemudian ingat, jangan sampai rasa segan pada manusia menghalangi seseorang untuk menyampaikan kebenaran bila ia mengetahuinya. Jangan sampai karena segan kepada manusia terus kita tidak menyampaikannya. Kayak tadi itu kalau di kitabnya langsung itu dijelaskan perkara-perkara yang kalau kita benar, siapapun tidak ada yang menghalangi kita untuk mengucapkannya. Abu Sa'id menangis lalu berkata, demi Allah, kami telah melihat berbagai hal lalu kami takut, dan di antara yang beliau sampaikan, ala innahu yunsabu likulli ghadrin liwa'un yaumil qiyamah. Demi Allah kami telah melihat berbagai. Nah ini sudah, ingat untuk setiap pengkhianat akan ditegakkan bendera baginya pada hari kiamat. Nah jadi kalau ada pengkhianat ya dia megang bendera pengkhianat berdasarkan tingkat pengkhianatannya, dan tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dari pengkhianatan pemimpin rakyat. Benderanya dipusatkan di dekat pantatnya. Nah, kemudian dan di antara yang kami hafalkan lagi, ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta. Di antara yang kami hafalkan adalah bahwa ingat,
Anak cucu Adam diciptakan di atas beberapa tingkatan yang baik. Nah, di antara mereka ada yang dilahirkan dalam keadaan mukmin, mati dalam keadaan mukmin. Di antara mereka ada yang terlahir kafir, hidup sebagai kafir, mati dalam keadaan kafir. Mereka terlahir mukmin, hidup mukmin dan mati dalam keadaan kafir. Di antara mereka ada yang terlahir kafir, lahir kafir nih, hidup kafir, mati mukmin. Nah, ala wa inna minhum albati al-ghadabi. Ini yang kayaknya penting buat saya. Oke. Di antara mereka ada yang lambat marah dan cepat sadar. Ada yang juga yang cepat marah. Ada yang lambat marah dan cepat sadar. Ada yang cepat marah, cepat sadar. Maka itu sebagai ganti yang itu. Ingat, di antara mereka ada yang cepat marah dan lambat sadar. Ingat, yang terbaik dari mereka adalah yang lambat marah dan cepat sadar. Ingat, yang terburuk dari mereka adalah yang cepat marah dan lambat sadar. Marah yang cepat, sadarnya lama. Ingat, di antara mereka ada yang menunaikan hutang dengan baik dan menagihnya dengan baik. Di antara mereka ada yang menunaikan hutang dengan buruk, menagihnya dengan buruk. Ingat, dan yang terbaik adalah dari mereka adalah yang menunaikan hutang dengan baik dan menagihnya dengan baik. Dan yang paling buruk adalah mereka yang hutang dengan buruk dan menagihnya dengan buruk. Ingat, marah itu bara api di hati manusia. Kalau ini yang cukup menyentuh saya ya. Wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Bahwa amarah itu laksana bara api di hati Bani Adam. Kalau yang di kitab tadi di mulutnya yang menyala-nyala. Apa kalian tidak melihat merahnya mata orang marah dan uratnya yang membengkak? Barang siapa yang merasakan sesuatu darinya hendaklah menempel tanah. Masya Allah. Berkata Ibnu Mas'ud, kami lalu melihat matahari, apakah masih ada yang tersisa Rasulullah? Ingatlah, tidaklah tersisa dari dunia dari waktu yang telah berlalu kecuali seperti sisa hari kalian yang masih ada ini dari hari yang telah lalu. Masya Allah, tabarakallah. Ini begitu panjang ya kalau kita sadari teman-teman semuanya. Bagaimana teman-teman sekalian, setelah kita baca ini kita sadari betul ya bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari subuh itu sampai ketemu di menjelang maghrib itu, subhanallah, itu sepanjang apa itu, subhanallah, masya Allah. Maka beruntung ya bagi orang yang akan tahu hadis itu. Allahul musta'an. Bagi kita yang memiliki amarah, ya anggaplah saya lah ya, ini merupakan sebuah peringatan yang cukup penting. Jadi orang yang marah itu seperti di dalam mulutnya itu ada bara api yang menyala-nyala. Dan akan kita saksikan bahwa orang yang marah itu nah ini dia. Jamratun tuqidu fi jawfi ibni Adam, bahwa sesungguhnya marah itu seperti seperti bara api yang menyala di mulutnya Bani Adam. Ala tarun, apakah engkau tidak menyaksikan marahnya mata mereka dan bengkaknya urut? Apabila engkau menemukan seseorang itu hal seperti itu di antara kalian, maka segeralah engkau ingat akan penciptaanmu dari bumi atau menempel ke bumi. Nah seperti itu, masya Allah, tabarakallah. Ini cukup dalam sekali kalau kita paham betul teks-teks Arab ini dengan baik, kemudian hadis yang kita pahami juga benar. Subhanallah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman sekalian, insya Allah akan kita lanjutkan kembali kaitannya dengan materi awal tentang penciptaan segala sesuatu. Ini kayaknya sudah masuk kepada pembahasan ya. Sudah masuk pada pembahasan.
Iya, ini betul ini pada halaman 12. Jadi sepertinya kita sudah menyelesaikan untuk muqaddimah. Mudah-mudahan muqaddimah ini mampu memberikan gambaran kepada kita semua akan pentingnya buku ini untuk kita membacanya dan mengetahuinya lengkap seperti apa penciptaan dari awal sampai nanti akhir pada di akhirat nanti, surga, neraka dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Faslun qala Allah taala fi kitabil aziz wallahu a'lam bishawab. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf, dan tentunya mohon maaf atas keterbatasannya. Kami berharap kami akan terus lancar di dalam membaca teks Arab ini, di dalam menerjemahkan hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, sehingga kami diberikan kebaikan di dalam memahami agama ini. Wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.